Selama 2 tahun terakhir, suamiku sering pulang larut malam. Ia selalu mengatakan hal yang sama. Kerjaan lagi banyak, aku harus lembur. Aku mempercayainya tanpa pernah curiga. Sampai suatu sore di depan sebuah minimarket, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku terasa lemas. Seorang anak kecil berlari memeluk suamiku, dan dengan suara polos ia berkata, "Ayah." Saat itulah aku sadar, mungkin selama ini suamiku tidak pernah benar-benar lembur. Sejak 2 tahun terakhir, hidupku terasa berubah tanpa benar-benar kusadari. Suamiku yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini hampir setiap malam datang terlambat. Ia selalu mengatakan bahwa pekerjaannya sedang sangat sibuk dan perusahaan membutuhkan dirinya lebih lama di kantor. Awalnya aku tidak pernah merasa curiga. Aku justru merasa sangat bangga karena ia terlihat bekerja sangat keras untuk keluarga kami. Setiap malam aku menunggunya di ruang tamu, kadang sampai tertidur di sofa sambil menunggu suara pintu terbuka. Ketika akhirnya ia pulang, wajahnya terlihat lelah. Ia hanya makan sebentar lalu langsung tidur. Aku tidak pernah bertanya terlalu jauh, karena bagiku mempercayai pasangan adalah bagian penting dari pernikahan. Namun aku tidak tahu bahwa kebiasaan lembur itu sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Suatu sore, aku pergi ke minimarket dekat rumah untuk membeli beberapa kebutuhan. Hari itu sebenarnya terasa seperti hari biasa. Tidak ada sesuatu yang terasa aneh. Namun ketika aku keluar dari toko, aku melihat mobil suamiku terparkir di seberang jalan. Awalnya aku berpikir mungkin ia sedang membeli sesuatu sebelum pulang kerja. Aku hampir memanggil namanya, sampai aku melihat seorang wanita berdiri di dekat mobil itu. Wanita itu tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang anak kecil yang terlihat berusia sekitar 5 tahun. Tiba-tiba anak itu berlari ke arah suamiku yang baru keluar dari mobil. Anak itu memeluknya erat, lalu berkata dengan suara yang sangat jelas, "Ayah." Dunia terasa seperti berhenti berputar saat itu. Aku berdiri di tempat itu beberapa menit tanpa bergerak. Tubuhku terasa kaku, seolah tidak mampu memahami apa yang baru saja aku lihat. Suamiku terlihat berbicara dengan wanita itu dengan sangat akrab. Ia bahkan mengangkat anak kecil itu dan tertawa bersama mereka. Pemandangan itu terasa seperti sebuah kehidupan yang sama sekali tidak pernah ku kenal. Saat itulah berbagai potongan kejadian selama 2 tahun terakhir mulai terasa masuk akal. Semua lembur itu, semua alasan pulang terlambat, semua malam ketika aku menunggu sendirian di rumah. Ternyata suamiku tidak sedang bekerja. Ia sedang menjalani kehidupan lain. Kehidupan yang sama sekali tidak pernah ia ceritakan kepadaku. Malam itu aku akhirnya menanyakan semuanya pada suamiku. Awalnya ia mencoba menghindari pertanyaan. Tetapi ketika aku menyebut tentang anak kecil di minimarket itu, wajahnya langsung berubah pucat. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengakui sesuatu yang menghancurkan hatiku. Anak itu memang anaknya. Hubungan itu sudah berjalan selama lebih dari 3 tahun. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat menyakitiku. Ia hanya merasa tidak sanggup meninggalkan salah satu dari kami. Mendengar itu membuat hatiku terasa seperti pecah. Selama ini aku hidup dengan seseorang yang ternyata memiliki 2 kehidupan sekaligus. Dan aku adalah orang terakhir yang mengetahuinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku menghabiskan banyak waktu sendirian untuk berpikir. Rasa marah, sedih, dan kecewa bercampur menjadi satu. Namun di balik semua itu, aku mulai memahami satu hal penting.
Aku tidak bisa memaksa seseorang untuk menghargai pernikahan jika ia sendiri tidak menghargainya. Akhirnya aku membuat keputusan yang sangat sulit. Aku memilih meninggalkan rumah itu, bukan karena aku kalah, tapi karena aku tidak ingin terus hidup dalam kebohongan yang sama setiap hari. Beberapa bulan setelah aku pergi, hidupku perlahan mulai berubah. Awalnya semuanya terasa sangat berat, tetapi waktu membantu menyembuhkan luka yang dulu terasa tidak mungkin hilang. Aku mulai fokus pada diriku sendiri dan masa depan yang ingin ku bangun. Suamiku beberapa kali mencoba menghubungiku kembali. Ia mengatakan bahwa ia menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Namun bagiku, kepercayaan yang sudah hancur tidak pernah bisa kembali menjadi sama seperti sebelumnya. Sekarang aku menjalani hidup yang jauh lebih tenang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Kepercayaan adalah hal paling berharga dalam sebuah hubungan. Sekali kepercayaan itu dihancurkan oleh kebohongan, tidak ada jaminan bahwa semuanya bisa kembali seperti dulu. Karena hubungan yang sehat tidak dibangun dari rahasia, tetapi dari kejujuran.